Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema atau judul games kali ini Libra adalah Lika-liku cintaku padamu. Kira-kira lika-likunya bagaimana perjuangan dia terhadap cintanya untuk kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Libra ya, berikan energi kamu Libra sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. 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 Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke. Libra, wow, saya lihat di sini ada penantian ya. Saya lihat di sini ada yang mau ke kamu ya. Tetapi kamu itu kayak macam masih ragu, bimbang karena masih ada trauma dan luka batin di diri kamu. Jadi ada orang baru yang mau ke kamu ya. Tetapi kamu belum bisa menerima itu karena ya kamu hanya ingin sebatas teman aja gitu dan masih ingin sendiri, masih ingin happy ya, tanpa batas, berusaha untuk bisa lebih up di keuangan terutama dan karir ya. Dan dia melihat kamu sosok yang baik, sosok yang percaya diri ya. Dia sebenarnya bucin sama kamu. Ini ada beberapa dari orang-orang masa lalu kamu, orang baru pun juga ada ya, ataupun pasangan kamu saat ini. Tetapi kamu terlalu cuek, terlalu apa ya, terlalu ya tadi yang saya bilang, ke diri sendiri, lebih fokus pada karir, memberikan waktu pada diri sendiri, karir, dan lebih ke kerja gitu ya. Artinya ya mungkin kerja kamu perlu fokus, tetapi akhirnya ada yang diduakan, terutama yang sudah berkeluarga ya. Yang sudah berkeluarga ini dia merasa bahwa kamu sudah tidak seromantis dulu, kamu lebih cuek, lebih dingin ya. Nah ini dia merasa bahwa kamu juga terlalu banyak di luar rumah, tidak betah di rumah gitu. Padahal sebenarnya kan kamu berpikir bahwa wah saya kan cari duit ya. Dan ini energinya juga bisa terbolak terbalik ya, karena ini energinya bisa vice versa ya. Sehingga kalaupun ini tidak terjadi di diri kamu, berarti mungkin di diri pasangan kamu, ataupun kalau memang karena ini general ya, bisa juga ini tidak ada di kamu, berarti energi dari orang lain ya, karena ini energi banyak orang ya, energi general. Jadi saya mengambil semua energi-energi yang dari kamu, entah di diri kamu, entah di diri pasangan kamu atau orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Jadi ya saya bicara secara garis besar, secara keseluruhan lah seperti gitu. Bukan garis besar ya, secara keseluruhan lah, energi atau perasaan-perasaan dia, lika-liku dia untuk meraih cintanya kepada kamu ya. Jadi kamu menyesuaikan aja, kalau memang ada berarti energi kamu, kalau tidak ya energi orang lain ya.
Dan dia melihat kamu sosok yang sangat percaya diri, sangat rajin, mempesona ya, orang yang cantik, ganteng ya, spiritual, lebih sabar ya. Tetapi ya itu terkadang membuat patah hati, karena saya lihat di sini ada beberapa yang agak diam ya, yang tadi saya bilang juga cuek, sudah cuek diam pula, otomatis kan gimana ya, perasaannya tambah nggak nyaman gitu. Dia mau kamu bisa lebih bijaksana dalam hubungan, karena memang tadi kan saya bilang juga ada hubungan yang dari pertemanan ya, akhirnya kamu PHP-in dan akhirnya hubungan pertemanan kalian renggang. Nah ini ada beberapa, ataupun kamu diamin aja, ataupun mungkin juga ada beberapa kamu ini ya kayak macam PHP gitu ya. Jadi di awal kamu oke, sudah romantisan gitu, jadi dia merasa bahwa oke, kamu menerima cinta dia, tapi ujung-ujungnya malah ya kita sebagai sahabat saja ya, ataupun malah kamu sudah mempunyai yang lain gitu, sehingga mau tidak mau dia merasa kecewa, merasa tersakiti, dan ya sedih aja, sedih yang berkepanjangan ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari orang-orang ini akhirnya patah hati ya, dan akhirnya ya apa ya, kalau dibilang ya merasa tidak nyaman dan lebih menyendiri ya. Karena ya itu kamu membuat dia patah hati, ataupun mungkin kamu yang diduakan ya, karena saya lihat di sini kan ada hubungan triparti juga, sehingga ada kekecewaan dan akhirnya melepaskan, ada pergi melepaskan ya, untuk bisa mendapatkan kedamaian, ataupun dibandingkan ribut-ribut ya, ya sudah, saya berpikir positif thinking aja dan lebih sabar ya, menyerahkan semua ke universe. Saya harus lebih move on dalam bekerja supaya hidup saya bisa lebih teratur, terarah, kebanding hidup saya hanya mengingat kamu, mengingat kekecewaan masa lalu, ya hidup stuck di situ aja, nggak bisa berkembang. Nah ini menurut dia. Jadi dia berpikir secara logika ya, dibanding perasaan saat ini, ataupun mungkin dia selalu mengambil langkah positif aja terhadap apa yang terjadi dalam diri dia ya. Artinya dia tidak mau lebih terpuruk, artinya dia sudah terpuruk, tidak mau jatuh lebih dalam lagi dalam keterpurukan itu. Makanya dia lebih menyeimbangkan diri dan agak sedikit menutup diri ya. Ada beberapa orang-orang yang kecewa, entah kamu entah dia, sama-sama, karena ini energinya mirip-mirip ya. Kamu pun juga itu ada luka batin sehingga kamu lebih tertutup. Orang datang ke kamu, malah kamu nggak bisa explore ya, ataupun ya masih kayak macam memblok aja karena masih trauma dengan luka batin kamu atau orang-orang di masa lalu. Ataupun malah saya lihat di sini ada beberapa yang mau datang tapi kamu blok karena kamu masih mengharapkan orang-orang di masa lalu. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan aja. Ya dia lihat kamu dari sisi kamu ya, penyayang. Saya lihat di sini ada orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang sudah duda atau janda, ataupun mungkin kamu duda atau janda ya, sehingga dalam hubungan itu masih kaku ya, masih banyak yang harus dipikirkan. Kira-kira apakah tepat dia untuk saya dan untuk anak saya kalau sudah mempunyai anak, ataukah bagaimana dengan keluarga dia, saya diterima ataukah bagaimana, dan keluarga saya pun bagaimana, apa bisa menerima atau tidak. Nah ini karena ada juga perbedaan usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, negara ya. Jadi kadang-kadang ada kecemburuan, kadang-kadang ada backstreet ya, sehingga intens bersama itu kurang, komunikasi juga kurang, akhirnya timbul masalah-masalah kecil. Artinya masalah-masalah kecil itu dibesar-besarkan ya, walaupun timbul masalah kecil tapi akhirnya ada yang berujung perpisahan dikarenakan tidak ada komunikasi yang baik. Dan ya itu sangat disayangkan buat dia. Dia mau kamu orang bisa menepati janji ya. Ada beberapa saya lihat di sini yang mengharapkan atau menantikan janji-janji kamu, entah dari segi finansial. Ini kalau sudah berumah tangga ya, saya lihat di sini lebih ke finansial, karena mungkin kondisinya kamu lagi tidak punya duit, atau mungkin kamu lagi nggak punya kerjaan, pasangan juga bawel ya, setidaknya kamu bisa lah bantu mandiri dikit ya, jualan apa kek, bantu saya, sama-sama berjuang, apalagi barang-barang udah mahal ya, kebutuhan banyak ya, kamu harus bisa bantu lah gitu, jangan hanya monoton. Ataupun juga transparansi lah akan keuangan kamu berapa ya. Kita sudah nggak ada duit tapi kamu masih jajannya banyak ya, hemat-hemat lah dikit ya. Itu dia mau kamu seperti gitu, dan lebih enjoy pada diri kamu, lebih sabar, lebih bisa membuat diri kamu bahagia, dan sebaliknya kamu bisa membuat diri dia bahagia ya.
dalam hubungan. Karena saya lihat kalau sudah berumah tangga ini diskomunikasi juga ya banyak, dan tidak ada transparansi entah keuangan entah dari perasaan, karena komunikasinya terbatas juga. Pasangannya lebih memilih kerja ataupun lebih di luar rumah dibanding bersama di dalam, ya bicaranya penting-penting aja gitu. Dan kalaupun seandainya kamu belum menikah, ya dia mau kamu menikah gitu. Maksudnya dia mau kamu kapan nikahin saya, atau kamu kapan lamar saya. Nah ini ya, ataupun ini energinya juga bisa di kamu ya, kapan ya dia nikahi saya, kok begitu-begitu aja, alasan duit aja, belum punya atau belum cukup atau apa ya. Ya itu ada penantian ya, tetapi ya itu dilihat dulu dari kesiapan. Makanya tadi saya bilang kan harus ada komunikasi yang baik. Kalau seandainya cuman diam-diam begitu aja, otomatis mana dia tahu komunikasi kondisi kamu saat ini. Ya, dia mau kamu harus juga bisa lebih up, ataupun dia juga bisa lebih transparan ya. Jangan malah kadang-kadang dia mau curhat malah kalian bilang ngeluh. Jadi itu yang dia takut ya, merepotkan. Dia takut aja merepotkan dan tidak enakan sama kamu. Karena orang ini ada masih childish ya. Jadi kayak seakan-akan kayak takut aja dikatakan tidak mampu, takut aja dikatakan kurang, takut aja dikatakan yang negatif lah. Dia takut saja kehilangan kamu, sehingga dia mau memberikan kelebihan-kelebihannya dan menutupi kekurangan-kekurangannya ini karena masih childish ya. Jadi dia tidak mau memperlihatkan, artinya bertopeng kan, tidak mau memperlihatkan sisi kekurangan dia, tetapi dia malah masih mau hanya memperlihatkan sisi kebaikan, kelebihan, dan yang wow aja gitu. Padahal dia tahu bahwa sebenarnya dia banyak kekurangan. Dia takut aja kamu pergi meninggalkan dia karena kekurangan dia. Dia nggak pede soalnya ya. Dan dia mau kamu juga kalau ada masalah jangan lari dari masalah, harus diselesaikan. Nah ini sebenarnya komunikasi sih sebenarnya. Kamu ini ya, saya lihat di sini banyak hal ya, terutama isi hati dia ya. Dan yang tadi saya bilang penantian, terus lebih menunggu ya. Ini kan sebenarnya dikomunikasi ya, ini banyak diam dan tidak enakan. Jadi mau tidak mau ya itu harus dikomunikasikan dengan baik supaya hidup kamu tuh jauh lebih baik juga. Jangan hanya diam menunggu bingung ya, ujung-ujungnya sakit hati. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dan macam contoh ada masalah ya diomong, jangan berpikir aduh saya nggak enakan nanti saya omong gini dia marah. Karena memang saya lihat di sini juga ada pasangan yang cepat tersinggung ya, cepat tersinggung sehingga ujung-ujungnya nanti marah aja ya, atau diam aja. Jadi ya pasangannya nggak nyambung gitu. Dan tetapi terlepas dari itu ya, dia tahu kamu orang yang hebat, kamu orang yang berempati, kamu juga misterius, seksi, cantik, ganteng ya, terus pintar. Senyuman kamu juga membuat dia nyaman ya, artinya senyuman kamu itu membuat hatinya terasa nyaman, senang ya. Dan sisi ketegasan kamu ya. Tapi ya itu terkadang kamu dalam percintaan tidak tegas, makanya dia mau kamu lebih tegas dalam percintaan, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dalam hubungan seperti gitu. Bukan malah diam, cuek ya, malah pergi ya. Sehingga ya dia juga nggak tahu ini kenapa salah saya di mana sampai kamu marah, karena tidak ada komunikasi ya. Ada pula saya lihat di sini triparty ya. Jadi entah kamu dalam hubungan triparty ataupun dia yang sudah mempunyai hubungan tapi masih nyosor-nyosor ke kamu. Karena saya lihat di sini ada pimpinan ataupun orang-orang yang senior kamu yang suka kamu, padahal kamu sudah tahu bahwa dia ini orang-orang artinya sudah mempunyai pasangan ya, sudah tahu salah, tetapi masih ya mau tidak mau kamu harus pergi ke dia karena ya dia tahu bahwa kamu bukan tapi maksudnya ya nggak enakan aja. Maka akhirnya ya kamu terlibat cinta segitiga ya. Ada beberapa ya triparty sudah tahu bahwa itu salah tapi masih melakukan hal kesalahan itu karena ya terdorong juga dengan ketidakenakan dan ketidaktegasan pada diri kamu, sehingga kamu dipermainkan orang ya. Jadi itu sebenarnya dari diri kamu juga harus bisa lebih tegas. Kalau memang tahu bahwa itu tidak baik ya jangan dilakukan, karena ingat kita akan mendapatkan karma ya. Jadi lakukanlah yang terbaik supaya ke depan kamu bisa mendapatkan karma baik. Dan selalu kalau dibilang yaitu komunikasi tadi ditingkatkan. Walaupun kamu LDR, karena saya lihat sini ada yang LDR juga ya.
Ya sudah LDR, nggak ada komunikasi, wah repot, nanti pikirannya aneh-aneh ya. Karena memang saya lihat tadi kan saya bilang sampai ada yang putus karena tidak ada komunikasi, karena tidak enakan, terus masih childish, mau diperjuangkan. Ya sama-sama berjuang lah, jangan childish-childishan itu untuk orang yang masih SD, SMP, SMA ya, yang belum mau, ya masih cinta monyet. Tapi kalau kita sudah di batas usia 20-an, 23 ke atas, ya setidaknya kita lebih dewasa dalam berpikir, berucap, ya bertindak juga ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu energinya ya. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Dari zodiak ada Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan Aries ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, T, W. Oke, saya ulang lagi ya. Dari inisial ya, ada huruf C, H, P, Q, L, M, U, S, W, F, G, H, N, T, Y, U, B, K, A, H, L, S, Y, dan F ya. Itu dari inisial. Dari angka 1 sampai 31 ya, ini dari dibilangnya dari tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, tetapi ini bisa dari umum ya, yang berkaitan dengan angka, entah nomor baju, nomor sepatu, atau yang lainnya ya, yang sesuai intuisi kamu saja. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10 ya. Ada angka 5, 7, 3, 11. Sabar, saya sisihkan dulu angka 11. Angka 10, 6, 8, 7, 3, dan 4 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada 15, 18, 20, 13, 11, 14, 17, 19, dan 16 ya. Dari 21 sampai 31 ada 25, 28, 27, 30, 21, 31, 26, 24, 22, dan 25 ya. Itu dari ketiga kategori, dari inisial, zodiak, dan angka. Semoga ada yang resonate juga dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu, 1, 2, 3. Apakah yang ingin universe sampaikan kepada kalian? Wow, universe mau kamu bisa memperjuangkan juga. Kalau memang kamu tidak mau ya, kamu pergi aja gitu. Terkadang kamu tuh PHP karena merasa tidak enakan, ataupun karena kesepian. Nah ini, universe mau kamu harus bisa move on. Kalaupun dalam hubungan percintaan kamu ada trauma di masa lalu, perbaiki dulu, sembuhkan dulu trauma kamu, baru bisa membuka hati ya. Harus bisa lebih enjoy pada diri sendiri. Kalau kamu tahu bahwa sekarang kamu di lingkungan toksik, kamu harus bisa mengambil keputusan, entah di lingkungan toksik dalam pergaulan ataupun dalam hubungan ya, sama pun dalam kerja. Karena saya lihat di sini kamu banyak tekanan ya, tekanan dari diri sendiri, tekanan dari pikiran kamu, dari hati kamu ya, sehingga jiwa dan raga kamu tuh lelah. Jadi universe mau juga kamu bisa beristirahat. Kalau memang lelah terus, berarti kamu di lingkungan toksik ya, harus bisa berani melangkah, mengambil keputusan untuk bisa keluar dari energi ketoksikan orang itu ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Dan jangan pernah merasa sendiri, universe ada untuk kamu ya, dia akan melindungi kamu ya. Tetap berdoa, banyak bersedekah, dan selalu berpikiran positif untuk diri sendiri, dan banyak introspeksi diri supaya hidup kamu jauh lebih baik. Banyaklah bersedekah ya, ibaratkan kamu itu sudah menaburkan karma, menginvestasikan kebaikan ya, supaya ke depan kamu bisa mendapatkan karma baik ya, entah dari manapun, tidak usah kamu pikirkan, tetapi yang pastinya ke depan kamu akan jauh lebih baik hidupnya ya. Selalu berpikir positif, itu yang utama ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya saat ini ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.